Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon belas kasihan dan anugerah Tuhan supaya kami sungguh-sungguh mengenal Engkau, mengasihi Engkau, dan juga sesama yang Tuhan hadirkan di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati setiap kami yang mendengar. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan ada dua bagian. Yang pertama kita akan mempelajari dari Konsili Kalkedon, yaitu tahun 451, salah satu ecumenical council yang paling penting dan mungkin yang terpenting untuk kristologi. Lalu kita akan melihat di dalam konteks berbagai macam heresis yang coba dihadapi atau dicegah dari konsili tersebut. Jadi saya langsung saja, di sini ada kutipan, ini bagian pertama, bagian kedua nanti kita akan bicara Yohanes. Ya. Bagian ini mungkin sedikit lebih sulit dan perlu konsentrasi. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggris, ini kalimat daripada hasil konsili Kalkedon. We then, following the Holy Fathers, all with one consent teach people to confess one and the same Son, our Lord Jesus Christ, the same perfect in Godhead and also perfect in manhood, truly God and truly man, of a reasonable or rational soul and body, consubstantial atau co-essential with the Father according to the Godhead and consubstantial with us according to the manhood, in all things like unto us, without sin atau sin accepted, begotten before all ages of the Father according to the Godhead, and in these later days for us and for our salvation born of the Virgin Mary, the Mother of God, atau terjemahan yang lain the bringer forth of God atau God bearer, according to the manhood, one and the same Christ, Son, Lord only begotten, to be acknowledged in two nature, inconfusedly, unchangeably, indivisibly, inseparably. Lalu itu istilah dalam bahasa Yunani dan bahasa Latin. The distinction of natures being by no means taken away by the union, but rather the property of each nature being preserved and conquering in one person, yaitu prosopon dalam bahasa Latin, and one subsistence atau hypostasis bahasa Yunani, not parted or divided into two persons, but one and the same Son and only begotten God. The Word, the Lord Jesus Christ, as the prophets from the beginning have declared concerning Him, and the Lord Jesus Christ Himself has taught us, and the creed of the Holy Fathers has handed down to us. Saya akan membahas beberapa poin yang penting, lalu di situ against atau melawan bidat apa ya. Jadi ini beberapa Christological heresies yang coba diperangi di dalam konsili Kalkedon atau even juga earlier ya sebetulnya. Yang pertama, waktu dikatakan di situ consubstantial with the Father, itu of the same substance with the Father, jadi memiliki substansi yang sama ya, satu substansi dengan Allah Bapa. Nah ini sudah against atau kontra ebionism ya. Ebionism itu adalah bidat yang muncul di Jewish Christianity, jadi early church itu ada, pasti ada orang Yahudi yang percaya menjadi Kristen. Lalu kemudian muncul bidat yang disebut dengan ebionisme, yaitu apa? Tadi pendeta Tumpal sudah kurang lebih menyinggung bagian itu ya. Mereka yang percaya Yesus itu hanya manusia saja, bukan Allah. Jadi just human, not divine. Dia itu adalah anak Allah yang diangkat, jadi ditinggikan, tapi sebenarnya cuma manusia itu. Bukan anak Allah yang dilahirkan di dalam kekekalan, tapi ini anak Allah yang dibuat jadi anak Allah, yaitu jadi sebetulnya dia manusia biasa. Nah gambaran seperti ini kalau di dalam zaman modern bisa digambarkan sebagai orang liberal yang percaya Yesus hanya sekedar guru moral besar, teladan yang tinggi, agung dan sebagainya. Itu basically variasi daripada the old ancient bidat, yaitu ebionism ya. Jadi di sini yang ditekankan itu adalah kemanusiaan tapi menghilangkan divinitas atau keilahiannya ya. Gambaran yang lain yaitu bidat Arianisme ya. Arianisme ini mengatakan bahwa Christ juga not fully divine, dia itu created being. Jadi Yesus bisa dibilang sebagai demigod ya, itu Allah, Allahnya huruf kecil, tapi tidak sejajar dengan Allah Bapa, lebih rendah ya. Jadi bukan konsubstansial, tapi substansi yang di bawahnya Bapa ya. Jadi Bapa itu selalu lebih besar, Yesus itu lebih kecil gitu. Kita mau panggil dia Allah nggak apa-apa, tapi dia bukan Allah yang sama seperti Bapa. Ajaran ini adalah bidat Arianisme ya. Arianisme tidak mempercayai Kristus itu sepenuhnya divine, dan mereka percaya bahwa Yesus itu cuma created ya. Lalu berikutnya
Waktu di dalam Kalkedon ada istilah in all things like unto us, ya, di dalam semuanya itu seperti kita, sin accepted, kecuali satu-satunya dosa itu dia tidak ada. Jadi dalam semuanya itu seperti kita kecuali dosa. Nah, ini bidat yang ditentang adalah doketisme, ya, dari kata bahasa Yunani dokeo itu sim, ya, it seems seemingly. Doketisme itu mengajarkan bahwa Yesus itu seemingly human tapi nggak betul-betul human. Jadi dia kelihatannya saja seperti manusia, tapi dia nggak benar-benar manusia. Nah, bidat ini berbahaya. Mengapa, saudara? Karena kalau Yesus nggak betul-betul manusia, berarti dia nggak betul-betul menderita, dan nggak semuanya itu adalah sandiwara. Di atas kayu salib itu dia nggak betul-betul mati untuk kita, karena itu semuanya cuma bayang-bayang, ya. Hanya sepertinya mati, padahal nggak mati. Hanya seperti penebus, tapi betul-betul nggak penebus dan sebagainya. Ini bidat doketisme, ya. Itu di dalam Kalkedon dikatakan in all things like unto us. Semuanya seperti kita kecuali dosa, ya. Berikutnya, istilah yang muncul juga di dalam konsili ini, maksudnya keputusannya begotten before all ages of the Father. Maksudnya diperanakkan kekal, ya, dari Bapa. Ini melawan apa? Melawan adopsionisme, ya. Jadi ada pandangan sesat yang mengajarkan bahwa Yesus itu diadopsi oleh Bapa, ya. Jadi peristiwanya kapan? Biasanya sebagian besar itu menunjuk kepada peristiwa baptisan. Jadi di situ Yesus yang tadinya bukan anak Allah jadi anak Allah. Jadi ada beginningnya. Ini anak Allah yang diadopsi oleh Bapa. Lalu di situ ada merpati, Roh Kudus dan sebagainya. Itulah momen adopsi. Lalu kapan dia ditinggalkan berhenti jadi anak-anak? Biasanya dikaitkan dengan waktu dia disalib. Di situ dia mengatakan kalimat Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, di situ Yesus berhenti jadi anak Allah. Jadi selama antara baptisan sampai kepada Yesus disalibkan, itu adalah masa adopsi Yesus Kristus adalah anak Allah. Ini adalah ajaran bidat, karena kita percaya Yesus diperanakan kekal, ya, diperanakan kekal dari Bapa, begotten before all ages. Itu adalah eternal generation. Yang berikutnya, into natures, ya. Kalkedon mengatakan into natures. Maksudnya apa? Ini against monophysitism, ya. Two natures itu maksudnya adalah sifat ilahi dan sifat manusia, ya. Sifat ilahi, sifat manusia. Tapi ada bidat monophysitism yang mengajarkan bahwa Kristus itu cuma punya satu natur, yaitu natur ilahi, natur manusia. Nah, itu totally absorbed by His divinity. Nah, ini kebalikan daripada Arianisme, ya. Kalau Arianisme dan juga Ebionisme tadi menekankan kemanusiaannya lalu mengorbankan keilahiannya. Tapi di sini kemudian menekankan keilahiannya tapi mengorbankan kemanusiaannya. Jadi kemanusiaannya itu akhirnya terancam. Christ humanity totally absorbed by His divinity, menjadi satu natur, yaitu natur apa? Natur ilahi, ya. Maka disebut monophysit, satu natur. Waktu di sini dikatakan inconfusedly, unchangeably, ya, unchangeably, inconfusedly, itu against bidat apollinarianism, ya. Apollinarianism itu mengajarkan bahwa logos, ya, the second person Trinity Yesus itu, ya, assume a human body, ya. Jadi ini logos assume a human body, ya, replacing Christ human soul and human mind. Jadi Yesus di dalam ajaran ini nggak punya human soul and human mind. Instead of human soul and human mind, itu logos. Jadi logos itulah mindnya, ya. Jadi Yesus cuma mengambil human body, lalu soul and mindnya itu adalah logos itu sendiri. Ajaran ini sangat ditentang. Karena apa, saudara? Karena kalau kita percaya Yesus hanya punya human body tapi nggak punya human soul and human mind, maka dia nggak sepenuhnya manusia. Berarti Yesus nggak betul-betul very man, dia bukan betul-betul manusia. Nah, ini bidat apollinarianism ini sebenarnya merupakan variasi daripada bidat monophysitism, ya. Jadi menekankan keilahian at the expense of kemanusiaan. Ini merupakan satu overreaction terhadap Arianisme. Arianisme kan mengajarkan Yesus itu created, tapi di sini kemudian overreaksi mengatakan enggak, Yesus sepenuhnya ilahi. Semuanya ilahi, human mind itu semua nggak ada ilahi, semuanya human body saja, ya. Itu bidat apollinarianism. Jadi ada di dalam kemanusiaan Kristus yang cacat, ya. Ini kenapa, saya merupakan persoalan? Karena kita jadi menghina perendahan Kristus itu menjadi satu perendahan yang tidak sempurna, ya.
Jadi Kristus seperti inkarnasinya tanggung gitu. Dia cuma mengambil body, tapi kemudian human mind dan human soul dia nggak mau ambil. Dia mau remain divine. Tapi itu kita nggak baca di dalam Alkitab konsep seperti ini ya. Nah, satu lagi yaitu indivisibly, inseparably. Ini against Nestorianism ya. Nestor itu mengajarkan bahwa kita nggak bisa menyebut Mary itu sebagai Theotokos. Nggak bisa. Ya, Theotokos itu kalau di dalam tradisi Katolik memang biasa diterjemahkan the mother of God, tapi bisa ada terjemahan lain, misalnya pakai istilah God bearer ya, atau the bringer forth of God. Dia mengusulkan istilah Christotokos, bukan Theotokos. Ya, di dalam perdebatan dengan Cyril dan sebagainya, akhirnya dia terus kemudian dikondem karena ini mengajarkan ajaran yang bahaya. Waktu dikatakan indivisibly dan inseparably, maksudnya begini saya, ini dua natur Kristus ini bukan terpisah, nggak bisa dipisahkan, nggak bisa diseparated ya. Misalnya saya, itu Nestor mengatakan seperti ini, divine nature itu nggak punya mother, seperti kayak masuk akal kan saya. Jadi Yesus itu gimana bisa dibilang, Maria itu bagaimana bisa dibilang Theotokos? Padahal ya, divine nature itu kan nggak punya ibu. Saudara seperti kayak lumayan persuaded kan ya. Tapi dengan mengatakan waktu dia bilang Maria itu adalah ibu Yesus menurut natur manusianya saja, bukan menurut natur ilahinya. Dia sedang mengkoyakkan Kristus jadi dua bagian sebetulnya. Mungkin saudara pernah dengar juga variasi seperti ini ya. Yesus di atas kayu salib ya, itu mati. Yang mati adalah natur manusianya, natur ilahinya tidak mati. Berarti ini kepecah langsung antara divine nature dan human nature jadi terkoyak ya, menjadi dua. Seperti ada dua Kristus di sini. Padahal saudara, Alkitab mengatakan the Son of God mati di atas kayu salib. Ini confuse antara nature and person ya. Yang mati itu adalah pribadi Kristus. The person of Christ truly died on the cross ya, according to his human nature. Tapi kita nggak perlu tambahkan dengan istilah tapi natur ilahinya nggak mati, karena begitu kita sisipkan kalimat seperti itu antara natur ilahi dan natur manusia itu terkoyak jadi dua. Seolah-olah ada bagian Kristus yang mati, ada bagian Kristus yang tidak mati. Padahal Alkitab mengajarkan Kristus sungguh-sungguh mati di atas kayu salib. Maka di sini dikatakan sudah indivisibly and inseparably against Nestorianism ya. Nah, apa pentingnya sudah kita mengetahui ini ya, supaya kita tidak jatuh ke dalam kesalahan yang sama ya. Itu kita belajar daripada sejarah. Sejarah memang bukan Alkitab ya, tapi sejarah mengajarkan kepada kita supaya kita nggak perlu jatuh ke dalam kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang sudah pernah jatuh ke sana ya. Jadi ini satu peringatan untuk kita. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke dalam ini konsep positif, yaitu Yohanes 14. Ini judul hari ini dari Pendeta Stephen Tong, Kristus Jalan Kebenaran dan Hidup, dari Yohanes 14 ya. Ayat 5 sampai 14. Saya baca bagian ini. 5 sampai 14, Yohanes 14. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, beberapa catatan di sini saya. Ini yang menarik waktu Thomas mengatakan kalimat yang pertama tadi ya, di ayat yang kelima ya. Ini gambaran yang mewakili banyak manusia ya. Kita nggak tahu kemana engkau pergi, kita nggak tahu tujuannya. Bagaimana bisa tahu jalannya? Masuk akal kan saudara? Saudara kalau mau pergi kan, kita mau kemana begitu kan ya? Kalau sudah naik mobil terus habis itu kita mau kemana nih saudara? Terus
Dia bilang jalan aja. Mau kemana kita begitu kan? Masuk akal kan? Saya nggak tahu tujuannya gimana, mau tahu jalan gimana. Tapi saya ini persoalan. Karena kalau saya bilang misalnya, oke, saya mau ke Blok M begitu misalnya ya. Oke, atau saya mau ke Roma, maka jawaban ada banyak jalan menuju ke Roma. Sekali lagi ya, saya mau sini, tujuannya sini. Oh, ada banyak jalan menuju ke sana. Kamu mau lewat tol, mau lewat yang mana ya? Maka Thomas ini mewakili banyak pemikiran manusia dengan mengatakan bahwa kalau kita nggak tahu kamu pergi kemana, kita bagaimana bisa tahu jalannya? We don't know the end, how to know the way ya? Seperti masuk akal. Tapi Yesus mengatakan kalimat you know the way, you know the end. Yaitu waktu Yesus mengatakan di dalam kalimat ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan. Kalau kamu tahu jalannya, kamu pasti akan sampai kepada tujuan yang benar. Kita kepingin tahu tujuan kan ya, kepingin tahu tujuan, setelah itu jalannya kita jalan sendiri. Cari yang kita senang, yang paling kita suka ya. Mau putar-putar, mau langsung itu terserah kita, mau berhenti-berhenti pokoknya toh sampai tujuan. Yesus mengatakan, I am the way, aku jalan dan aku akan membawa engkau kepada tujuan itu. Barang siapa berjalan bersama dengan Tuhan, ya pasti sampai kepada tujuan yang benar. Ya. Barang siapa seperti seolah-olah tahu tujuan yang benar, nggak tentu tahu jalannya, karena jalan bisa dipilih sendiri-sendiri. You know the way, you know the end. Bukan saja Yesus itu the only way, tapi the Father, ya. God the Father is also the only end. Jadi ini satu-satunya jalan, satu-satunya tujuan. Saya memberikan 4 kemungkinan saya di sini ya. Ini ada 4 possibilities ya. Yang pertama, many ways to one end. Ini relasi antara jalan dan tujuan ya. Jadi kita punya 2 matriks. Ini jalan dan tujuan ya. Ini terus one and many ya, matriks kedua. Ya, either kita percaya many ways to one end ya. Tujuannya satu, tapi jalannya banyak, itu namanya pluralisme, begitu ya, saudara. Many ways to one end, pluralisme. Yang kedua, saudara, sekarang kita arguably sudah bukan pluralisme lagi, ini sudah post pluralisme. Orang mulai menyelidiki bahwa kalau dulu bilang katanya jalannya itu semua banyak, tapi menuju satu Tuhan yang sama. Sekarang salah. Tujuannya ternyata juga banyak. Lu pikir tujuannya orang Buddha sama tujuan orang Kristen? Lain. Konsep mereka tentang nirvana apa sama dengan konsep kita tentang surga? Lain. Konsepnya orang Islam tentang surga mereka, apakah sama dengan konsep Kristen tentang surga? Lain. Maka post pluralisme mengkritisi pluralisme dengan mengatakan ini bukan many ways to one end, tapi many ways to many ends. Ya, jadi agama-agama itu mengajarkan berbagai macam jalan menuju kepada tujuan yang juga beraneka ragam. Ya, maka kita perlu bukan hanya menekankan Jesus is the only way, tapi juga the union with the Father is the only end. Ya. Tanpa penegasan satu-satunya tujuan, ya Yesus bisa jadi nggak relevan. Yesus nggak akan membawa kita kepada nirvana yang pasti. Itu bukan tujuan yang dituju Yesus. Yesus juga nggak akan membawa kita kepada konsep surga daripada agama lain. Tidak, itu bukan jalan yang ditunjukkan oleh Yesus. Tidak, tapi the Father. Ya. Yang ketiga, ya ini mungkin nggak ada teorinya gitu, tapi secara variasi kita bisa berkembang, yaitu one way to many ends. Ya. One way, the only way. Siapa? Jesus. Tapi many ends, banyak tujuan. Saya ambil contoh sederhana ya. Saudara ingin kaya? Saudara ingin kaya? Yesus jawabannya. Saudara ingin sembuh? Yesus jawabannya. Saudara mau apa lagi? Pokoknya semua Yesus jawabannya. Yesus untuk semua persoalan saudara. One way to many ends ya. Tapi itu bukan Yohanes 14 ya. Bukan. Kelihatan seperti Kristen ya, seperti semua Yesus. Tapi Yesus yang membawa kemana? Ini Yesus yang mengantar saudara kemana? Yesus yang di Alkitab bukan itu. Jadi one way to many ends, seemingly Christian, false Christianity. Ini Kristen yang palsu sebetulnya ya. Seperti meninggalkan Kristus sebagai satu-satunya, tapi membawa kepadanya tujuan. Yang betul yang diajarkan oleh Yohanes adalah one way to one end. This is the true Christianity. Yesus satu-satunya jalan membawa kepada satu-satunya tujuan hidup, yaitu mystic union with the Father ya. Saudara boleh tanya tujuan kehidupan saudara apa? Jangan-jangan surganya lain dengan surga yang diajarkan oleh Kristus. Jangan-jangan perhentian yang kita bayangkan itu bukan seperti yang mau dipimpin oleh Kristus. Nanti saudara nggak kerasan di surga, cuma ada satu tempat yang lain. Nggak ada lagi variasinya, cuma neraka begitu ya. Kalau sampai surga ternyata nggak kerasan, bagaimana sih? Karena salah tujuan ya. Yesus satu-satunya jalan membawa kepada satu-satunya tujuan, yaitu God the Father.
proses untuk berjalan bersama dengan Yesus ini ya, nggak kalah penting ya dengan mencapai tujuan. Ini kan V, jalan, tujuan kan. Proses berjalan itu sendiri ya, pembentukan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, berjalan bersama dengan Yesus ya, itu pasti akan sampai kepada tujuan yang pasti. Tapi orang seringkali pikirin ini ya, saya kapan sampainya seperti orang Israel. Kapan ya kita di Kanaan sudah dijanjikan katanya ada susu, madu dan sebagainya. Kapan kita nggak sampai ini sudah tahun keberapa begitu ya. Mereka lupa ya bahwa proses berjalan mengikuti Tuhan itu sendiri ya adalah hal yang tidak kalah pentingnya. Tuhan hadir di sana dan Dia memimpin bangsa Israel untuk berjalan bersama dengan Dia. Dia sendiri hadir di sana memimpin Israel. The process to walk with Jesus ya. Kita seringkali pikir sekali lagi, kapan saya lulus gitu ya. Kapan saya dapat kerja gitu ya. Setelah dapat kerja, kapan saya nikah gitu ya. Setelah nikah, kapan saya punya anak gitu ya. Terus itu, kapan saya punya anak kelima, kapan saya punya anak ke-13 gitu kan. Kapan saya ini, kapan saya kaya, kapan ya. Manusia memikirkan stations of life ya. Lalu sebelum dia sampai ke sana, dia gelisah. Sementara Alkitab mengatakan berjalan bersama dengan Yesus saja. Berjalan bersama dengan Yesus. Nanti kita meskipun nggak tahu setiap kali stasiun akan Tuhan bawa kemana. Pokoknya yang penting berjalan bersama dengan Yesus. Jesus is the way. Kalau kita berjalan bersama dengan Yesus nggak mungkin nyasar. Nggak mungkin nyasar. Kalau kita tahu tujuannya, nggak berjalan bersama dengan Yesus, bisa banyak nyasarnya. Akhirnya nggak sampai juga ke dalam tujuan. Karena Yesus adalah satu-satunya jalan. Yang berikutnya knowing the Father through knowing Jesus ya, di dalam ayat yang berikutnya, barang siapa mengenal Yesus, dia mengenal Allah. Mengenal Allah melalui mengenal Yesus, nggak ada jalan yang lain ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, Philip kemudian mengatakan ya, tunjukkan Bapa Tuhan kepada kami, itu sudah cukup. Nah, ini kalimat seperti biasa gitu, padahal di dalamnya mengandung ketidakmengertian yang luar biasa. Seolah dia mau mengatakan knowing the Father, tunjukkan Bapa, itu sudah cukup. Sudah, lu nggak usah ngomong jalan kebenaran hidup. Tunjukkan the Father, itu cukup bagi kami ya. Tapi Yesus sabar sekali waktu menghadapi pertanyaan seperti ini. Seolah Philip mau mengatakan sudahlah Bapa saja, so nggak usah bicara tentang jalan apa, pokoknya kita mau lihat Bapa. Tapi Yesus kemudian menjawab di dalam ayat ke-9, telah sekian lama aku bersama kamu Filipus, engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Seeing Jesus itu adalah seeing the Father. Melihat Yesus sama dengan melihat Allah. Karena Yesus itu adalah the perfect representation of the Father. The true image of God menurut Kolose ya, itu adalah Yesus. Lalu kita ini diciptakan according to that holy image, yaitu Yesus ya, yang merepresentasikan the Father secara sempurna. Di sini khususnya Yohanin Kristologi mengajarkan apa yang disebut di dalam istilah teologi itu disebut perichoretic relationship ya. Perichorese itu bahasa ini ya, bahasa Yunani. Perichorese itu disebutnya divine interpenetration, saling meninggali ya. Jadi Yesus mengatakan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, saling meninggali ya. Divine interpenetration. Menarik saudara, kalau kita melihat di dalam ayat-ayat yang kita baca di sini, the union, the perichoretic union itu adalah union of word and work. Yesus itu satu dengan Bapa karena apa yang dikatakan itu sepenuhnya berasal daripada Bapa, dan apa yang dikerjakan itu adalah pekerjaan Bapanya, bukan pekerjaan buatannya sendiri. Jadi ini saudara, union yang sangat konkret ya. Sementara di dalam Chalcedon membicarakan tentang consubstantiality, itu rada filosofis, tapi di sini begitu dinamis. Konsep kesatuannya adalah kesatuan mengatakan apa yang dia terima dari Bapa dan mengerjakan apa yang dia terima dari Bapa. Maka orang yang melihat karya Kristus itu melihat Kristus dan akhirnya melihat Bapa ya. Jadi di sini seperti satu sign gitu, satu yang menunjuk dari karya Kristus melihat Kristus, dari Kristus melihat Bapa. Nah, orang yang bisa melihat ini semua itu
karena Roh Kudus. Roh Kudus menunjuk kepada karya Kristus, yang menunjuk kepada Kristus, yang menunjuk kepada Bapa ya. Ini bukan self-referensial, bukan menunjuk kepada sendiri, tapi selalu menunjuk kepada yang lain. Roh Kudus menunjuk mempermuliakan Kristus, Kristus mempermuliakan Bapa, Bapa sendiri dikatakan mempermuliakan Kristus ya, saling mempermuliakan. Ini konsep kepribadian di dalam Tritunggal. Karena perichoretic relationship ini adalah union of word and work ya, kata, firman dan pekerjaan, maka saudara dan saya diundang untuk masuk ke dalam perichoretic relationship ini, yaitu bagaimana saya? Dengan kita participating di dalam karya Kristus, mengerjakan pekerjaan Bapa, mengerjakan pekerjaan Kristus dan mengatakan firman Kristus ya. Itu kita mengalami perichoretic relationship juga dengan the Father. Jadi gambaran Yohanes ya ini melampaui Kalkedon kalau saudara perhatikan, karena Kalkedon waktu membicarakan, saya nggak mengatakan Kalkedon salah ya, itu kita perlu belajar, sangat indah, maksudnya kita harus menghargai. Tapi di sini instead membicarakan tentang konsubstansialitas yang eksklusif antara the Father and the Son, tapi perichoretic relationship yang ada di sini sebenarnya di-share kepada semua orang yang percaya di dalam Yesus, bisa mengalami union yang sama ya, seperti Yesus dan Bapanya. Kita juga berbagian di dalam union itu waktu kita mengatakan apa yang berasal dari firman Kristus dan kita melakukan pekerjaan Allah. Kita menikmati perichoretic relationship yang sama seperti yang ada antara anak dan bapa. Yang terakhir ini ada aspek spiritual teologi, yaitu waktu kita berdoa ya. Karena ada perichoretic relationship, Tuhan itu akan dimuliakan, doxologi ya. Doamu akan dijawab, tapi dengan catatan kalau kita tinggal di dalam Yesus, perichoretic relationship. Waktu kita mengatakan apa yang dikatakan Kristus, waktu kita mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan Allah, ya, itu doa kita akan dijawab. Ada certainty of prayer. Ya. Waktu kita berdoa pasti dijawab. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, mengatakan firman-Nya dan mengerjakan pekerjaan Allah. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Mari kita masuk dalam doa.